Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ratna di pembahasan tentang trust. Sekali lagi nih teman-teman, kalau teman-teman ingin diingatkan lagi tentang topik-topik trust, silahkan aja ya lihat video-video yang udah lewat. Di video-video sebelumnya pembahasan trust adalah tentang definisi gitu ya, lalu tentang bagaimana gaining trust. Nah, di situ perlu keseimbangan karakter dan kompetensi, lalu kemudian ada perilaku-perilaku yang mesti diperlihatkan ke orang lain supaya orang lain bisa melihat, bisa merasakan gitu ya, sehingga mereka bisa kemudian memberikan penilaian bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya, kan gitu. Silakan tengok-tengok lagi video kemarin sebelum ini, oke? Nah, topik kali ini adalah tentang bagaimana implementasi 13 perilaku tersebut dalam kejadian sehari-hari. Gitu ya. Sekarang topik yang mau saya angkat adalah kalau kita ingin gaining trust dari orang yang lebih tua nih. Nah, gimana caranya? Jadi, ini ada sebuah cerita nih, ada sebuah situasi nih teman-teman. Ketika dalam meeting gitu ya, ada momen-momen, ada diskusi, ada leader minta ide-ide dari anggota tim ya. Tapi situasi ini adalah Gen Z nih ceritanya ya. Dan dia merasa bahwa setiap saat dia memberikan ide, kayaknya kok di-ignore gitu sama yang lebih tua gitu kan ya, atau oleh leadernya lah gitu ya. Di-ignore-nya tuh bisa jadi kok kayak nggak didengerin, kok kayak cuma diliatin aja gitu ya, nggak di follow up, nggak dilanjutin gitu ya. Jadi dibiarkan sih ngomong tapi nggak ada follow up-nya gitu ya. Jadi ya akhirnya si Gen Z itu merasa ya idenya ya memang nggak didengarkan, nggak diterima gitu ya oleh teman-teman yang lebih senior. Nah, apa yang mesti dilakukan dalam situasi seperti ini? Oke, kita kembali ke 13 perilaku teman-teman sekalian. Nah, kita bisa memakai yang pertama adalah perilaku nomor 2. Nah, ingat kan ya, ada 13 perilaku, kita bisa pilih perilakunya mana aja. 3-5, jangan terlalu banyak. Once kita udah pilih, kita urutkan. Gitu ya, ketika kita udah milih, kita urutkan, tetapi ketika kita memilih, kita sesuaikan. Oke, jadi sekali lagi, kita ambil perilaku nomor 2. Perilaku nomor 2 itu apa sih? Menunjukkan rasa hormat. Kalau urusannya udah sama leader, udah sama senior, nggak bisa nggak. Respect harus ya sangat kita perlihatkan. Dari kita yang Gen Z atau yang lebih junior gitu kan ya. Jadi perhatiannya yang tulus, hormat ya. Tulus hormat itu bisa jadi menyebut nama gitu ya. Greetings duluan, menyapa duluan kan gitu. Itu yang disebut memberikan rasa hormat. Jadi kalimat-kalimatnya seperti saya menghormati Bapak gitu ya. Greetings dan sebagainya itu tadi. Itu bisa dimulai untuk sedikit menarik perhatian mereka lah gitu ya. Kemudian juga bisa saya membutuhkan pendapat Bapak misalnya seperti itu ya. Jadi itu bentuk-bentuk kalimat-kalimat dari bagaimana kita menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua atau lebih senior. Nah, perilaku yang kedua adalah nomor 11, yaitu mendengarkan terlebih dahulu. Karena kita kepengen tahu ya, apa sih yang mereka harapkan dari kita. Itu atau kita kepengen tahu kenapa sih mereka nggak mendengarkan kita. Jadi kita dulu yang mendengarkan. Di sini mendengarkan tuh berarti teman-teman sekalian, mendengarkan tuh nggak cuma telinga ya, tapi juga ada istilah dari Cina yang mengatakan mendengarkan itu sebetulnya hati, mata, telinga itu jadi satu semuanya. Itu berpusat pada orang yang berbicara kepada kita. Jadi kita bisa secara harafiahnya bisa ngeliat gitu ya, ekspresi wajahnya, kita mendengarkan, dan hati ini juga benar-benar terbuka dan tulus untuk mendengarkan masukan dari orang lain. Nah, kemudian kita cari tahu dari mendengarkan itu sebetulnya yang diharapkan apa kan gitu. Oke, lalu kemudian perilaku yang berikutnya, tadi perilaku pertama kan menunjukkan rasa hormat ya, perilaku kedua mendengarkan. Nah, yang ketiga adalah
pastinya memberikan hasil ya. Karena kita kan ini situasi ini adalah kita junior, kita Gen Z dengan atasan ya atau senior. Jadi pastinya memberikan hasil. Itu yang membuat orang lain tuh cepat bisa trust kepada kita. Nah, memberikan hasil contohnya apa nih? Contohnya adalah ketika kita bekerja pegang komitmen, pegang deadline. Kalau perlu di atas itu semua. Misalnya deadline-nya 7 hari, kita harus berikannya misalnya bisa 5 hari atau 6 hari, misalnya begitu ya. Misalnya juga komitmen mau datang atau mau meeting jam 9 nih misalnya ya. Ya katakanlah jam 9 kurang 10 lah gitu ya, atau kurang 15 kita juga udah hadir misalnya begitu. Jadi pegang komitmen adalah hal-hal semacam itu. Dari hal yang paling kecil, janji-janji apa sih gitu ya. Oke, nah perilaku yang terakhir, jadi kan 3 sampai 5 aja ya, jangan banyak-banyak ya. Yang pertama menunjukkan rasa hormat, mendengarkan, lalu kemudian memberikan hasil. Yang terakhir adalah pastinya get better dong, menjadi lebih baik. Jadi logikanya setelah kita memahami, oh kita tahu ya, kita dengarkan, kemudian kita berproses, kemudian niscaya akan menjadi lebih baik kan. Nah pada akhirnya supaya sekali lagi mendapatkan trust dari para senior, dari para leader gitu ya, kita terus meningkatkan kemampuan diri kita teman-teman sekalian. Menjadi pembelajar tanpa henti gitu ya. Jadi sisihkan waktu sebentar untuk cek and recheck di YouTube, baca buku apapun itu untuk nambah knowledge kita ya, sesuai dengan apa sih yang diinginkan oleh leader kita atau senior kita gitu ya. Kita ikut training, kita ikut webinar, macam-macam lah caranya. Ada yang berbayar, ada yang free kan gitu kan ya. Nah, itu semua yang menjadikan kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari segi pengetahuan kita, keterampilan kita yang pastinya relevan dengan tantangan saat ini dan yang diharapkan oleh senior atau atasan kita. Oke. Begitu teman-teman penerapan 13 perilaku. Sampai ketemu di situasi berikutnya. Dadah!